Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu sekalian, jumpa lagi dengan kakek. Ya, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakek dalam keadaan sehat walafiat. Semoga cucu-cucu juga demikian pula. Kita sampaikan juga sholawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Cucu sekalian, sampailah kita ke masalah tentang rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini berarti bahwa kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluk-makhluknya. Jadi apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan kita, baik atau buruk, itu semuanya adalah berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Tentang takdir ini telah kakek sedikit uraikan dulu pada saat membahas tentang penciptaan manusia, yaitu pada saat janin berusia kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Pada saat itu Allah meniupkan ruh yang disertai juga dengan takdirnya, ketentuan tentang segala sesuatu mengenai bayi tersebut, janin tersebut, apakah itu amalnya, jodohnya, usianya nanti, bagaimana kehidupannya, apa bahagia atau tidak. Dalam surat Al-Furqan ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala antara ini telah berfirman bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdirnya. Jadi takdir itu tadi kembali telah ditetapkan Allah. Namun bagaimanapun juga kita sebagai manusia tetap harus melakukan usaha, harus ikhtiar dan berdoa untuk berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dalam surat Al-Anfal ayat 53 dan Al-A'rad ayat 13, Allah telah berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika suatu kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Jadi masih ada kesempatan untuk merubah, dengan catatan ya dengan seizin Allah juga. Sedangkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada doa. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang usia selain berbuat kebaikan. Jadi masih ada celah-celah untuk mengubah takdir kita dari yang buruk menjadi baik, yaitu dengan berdoa dan berbuat kebaikan. Itu barangkali dapat kita simpulkan dari ayat dan hadis tersebut. Jadi manusia itu harus berusaha untuk melakukan usaha, yaitu ikhtiar-ikhtiar di samping berdoa tadi. Namun tadi hasilnya tetap ada di tangan Allah. Dan manusia kita selaku yang beriman kepada Allah, kepada qada dan qadar ini, harus bertawakal, harus ikhlas menerima apapun yang terjadi dengan kita. Mudah-mudahan kita selalu memperoleh yang terbaik. Untuk itu barangkali kita jangan lupa terus tadi berdoa, berbuat kebaikan, terutama bersedekah, karena sedekah itu manfaatnya menurut hadis itu sangat banyak sekali, memperpanjang usia, mengurangi dosa, menambah kebaikan. Itu. Jadi kita tetap terus berikhtiar dan berusaha dan berdoa. Jadi amalan apa yang kita harus lakukan dengan percaya kepada percaya kepada qada dan qadar adalah satu, kita terus berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ada doa yang mustajab, yang sebagai doa sapu jagat. Itu jangan lupa ya. Setelah atau kapanpun, terutama setelah sholat fardu barangkali. Robbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu salah satu doa untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Ya, seterusnya kita bersabar, bertawakal. Dan satu lagi, jangan sombong. Karena segala sesuatu itu bukan usaha kita saja. Bukan usaha kita, tetapi adalah Allah yang menetapkan untuk kita. Apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, apalagi itu. Kalau kita dapat kebaikan, kita jangan sampai sombong. Tapi tetap kita harus bersyukur. Karena sesuai dengan firman Allah bahwa kalau kita bersyukur, bahwa Allah akan selalu menambah kenikmatan lagi pada kita semua. Demikian barangkali sedikit uraian mengenai iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir, iman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu memperoleh petunjuk dan lindungannya, selalu ya paling tidak kita bisa husnul khotimah, sehingga kita dapat melalui perjalanan nanti di akhirat, kemarin diceritakan pada saat kita percaya kepada kiamat, dengan baik, dengan mudah kita melalui apa yang harus kita lakukan pada saat kita dihisab, ditimbang, lalu pada saat melalui Shiratal Mustaqim juga. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita. Demikian cucu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita dapat berjumpa segera. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Mudah-mudahan kakek dengar katanya vaksin sudah mulai sebentar lagi barangkali ada. Dan kalau sudah divaksin, insya Allah kita akan tahan atau kuat menghadapi COVID tersebut. Ya, ada anak cucu sekalian, kakek doakan semoga selalu dalam sehat dan selalu belajar dengan baik meskipun dari rumah. Subhanallah, mari kita berdoa terakhir ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.